things we recorded. Sesi podcast dengan tema pahlawan di balik layar. Oke, tema kali ini menarik banget nggak sih? Bener banget. Ini tuh podcast kedua dari Sefsi sendiri. Iya. Untuk podcast yang pertama itu kalian tahu nggak judulnya itu apa? Apa ya? Panjang apa ya? Panjang Apa banget. sih ya? Ada P3K-nya Iya. apa ya itu Oh. ya? Oh, PMM lebih Lebih dari dari sekedar P3K. Yang dulu tuh, bukan dulu ya, kemarin itu hostnya ada dari Mbak Fatih Hatun, Fadia, sama Mbak Amel. Oke, sekarang kita perlu perkenalan juga nggak sih? Perlu ya. sih. Oke, dimulai dari aku dulu ya. Boleh. Oke. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Yolanda Cahyandindia dari kelas 11 MPLB 4 dan teman-teman saya. Saya Aurelia Jonea dari kelas 11 MPLB 3. Saya Noval Tabnesya dari kelas MPLB 2. Oke, kita di sini. Wah, circle MPLB banget ya sih? Satu circle nih. Iya. Oke, ngomong-ngomong untuk tema kali ini, pahlawan di balik layar. Teman-teman punya nggak sih pengalaman entah itu kalian mungkin kalian pernah jaga di sekolahan, pengalaman gitu. Mungkin bisa sharing-sharing dulu tentang pengalaman kalian di sekolah. Gimana Kayaknya tuh? banyak banget kali ya. Iya. Mungkin boleh tanya dulu ke Noval karena dia baru nih BMM. Iya nih. Iya betul nih. Mungkin Novel udah pernah jaga gitu belum? Kalau jaga saya udah pernah ya pas upacara gitu di lapangan belakang. Itu sih mungkin pas upacara hari Senin sih yang biasa itu. iya. Ya, itu juga udah nanganin kayak siswa yang pingsan gitu bawa tandu. Bawa tandu gitu. Untuk dari Aurel sendiri nih, ada nggak pengalamannya yang mungkin lebih menarik lagi? Banyak sih sebenarnya pengalamannya ya, tapi mungkin yang lebih menarik itu waktu jaga nginep. Apa tuh Nginep. kira-kira ada apa nih pas nginep nih? Ini tuh jarang tapi sering terjadi. Apa tuh kira-kira? Orang yang konsepnya itu pingsan, tahu-tahu di tengah-tengah jiwanya nggak tahu kemana. Wah, gitu. itu apa tuh? Kesurupan? Suka. Iya, Oh, itu kesurupan. kesurupan, kerasukan gitu Iya. ya. Terus gimana nih kamu nanganinnya Nanganinnya gimana? Wah, aku waktu itu kan ya dibilang panik dikit tapi ya udahlah ya. Jadi itu aku mencoba untuk tetap stay tenang, nggak panik. Jadi kayak cari cara gimana ya buat kayak aku sebagai penolong dan orang pasien ini itu bisa sinkron gitu, bisa berkontribusi. Ya di situ mungkin butuh kayak panggil teman aja sih, kayak ini tolong dijagain dulu, dikasih apa dulu gitu kan. Kalau misalkan karena kan kalau orang kerasukan kan nggak terlalu full ya, itu Iya, masih betul. ada setengah gitu, Iya. masih setengah sadar ya. Jadi coba diajak ngobrol, diajak kasih minum dulu, kasih minyak kayak putih lah, kasih apa gitu. Terus habis itu barulah panggil yang sudah ahlinya Oke. gitu. Kalau kayak gitu, nih, misal kamu lagi bawa orang pakai tandu tuh, tiba-tiba dia kerasukan di tengah jalan. Apakah kamu bakalan kayak naruh dia di pinggir jalan, terus kamu itu atau gimana nih? Ya untuk mungkin lebih kayak ngeliat kesikon dari pasiennya aja sih. Kalau misalkan emang di tengah jalan tiba-tiba dia kayak meronta-ronta gitu, nah yang mengganggu kita sebagai petugas, mungkin kita bakalah turunin di jalan karena kan itu harus beresiko juga ya untuk buat Susah. dibawa jalan. Terus habis itu mungkin karena petugas itu mungkin kayak bawa alat komunikasi, jadi kayak gitu. Bisa. Telepon, bisa Jadi apa. kita kayak nggak usah terburu-buru buat manggil Iya. kayak ahlinya gitu ya. Iya, tetap tenang, gitu. Tetap tenang. Tenang. Oke. Cerita dari pengalaman aku sendiri ya. Sama kalau mungkin pas nginep kali ya. Nginep tuh emang challenging banget ya karena Nantang. banyak tantangan, banyak hambatannya juga. Terlebih kalau misal mungkin aku udah berapa kali ikut jaga yang nginep, itu tuh sering banget, apalagi yang biasanya itu karena mereka panik, itu banyak kena panik attack, Iya, asma, itu mungkin rada susah karena banyak juga yang mereka tuh nggak pada bawa obat, sedangkan kita belum tentu masih berani, gimana ya, nggak berani ngasih obat sembarangan karena Iya, nggak ada beresiko dokter juga. ya. Betul. Oke, mungkin pengalaman kalian bagus banget.
Terus untuk selanjutnya, untuk perlengkapan yang kalian butuhin itu tuh apa sih buat kayak gitu P3, kayak misal jaga upacara, jaga mungkin pramuka nih kan biasanya nginep PCP, PTA gitu. Kalian kira-kira butuh apa? Ya apa ya, Nah, banyak sih. penting nggak? Tandu penting. Gini, untuk tandu kemungkinan besar itu dibawa oleh anak cowok nggak sih ya, Laki-laki, laki-laki ya. Iya. Terus gimana nih cara bawa, menurut Noval, cara bawa tandu yang bener tuh gimana? Dari tata caranya yang Ya. hitungan gitu-gitu gimana? Tata caranya sih harus tepat ya, Iya. soalnya yang bawa kan pasien. Iya Iya, Gimana gimana gitu. Harus dibarengin lah kalau Dibarengin. gerak-geraknya gitu. Terus kira-kira apa lagi nih perlengkapannya dibutuhin? Ya P3K sih kayak. Banget. Obat Iya, obat obat luar, apa? obat dalam, obat luar tuh kayak misalnya betadine, Iya. terus kasap, plester, Plester. gitu, alkohol. Untuk obat dalamnya mungkin bisa obat Paracetamol, paracetamol, obat diare, ibuprofen, ibuprofen gitu. Rumak gitu ya. Roma ya, minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Tuh, itu penting banget sih kalau misalnya ada orang pingsan. Terus, ngomong-ngomong soal pingsan, nih kalian biasanya kalau nanganin orang pingsan itu tipikal orang yang kayak langsung nyodorin sesuatu yang berbau, misal kayak minyak kayu putih atau fresh care, atau kayak nunggu dia sadar dulu baru ditawarin. Mungkin Langsung nunggu dia sadar dulu kali ya. Untuk dari awal nunggu, kalau dari Noval langsung. Iya. ya. Terus kalian tahu nggak cara penanganan pingsan yang benar tuh disodorin langsung atau mungkin ditunggu sampai orangnya tuh bangun dulu gitu? Oke, mungkin karena aku kadang suka di UKS gitu ya. Ya boleh. Biasanya suka di UKS. Jadi kalau misalkan ada orang pingsan tuh kadang dibangunin dulu sih. Dibangun dulu. Iya, Terus? dibangunin dulu kayak disadarin kayak minimal setengah sadar, kayak tanyain udah makan belum gitu. Suka bau-bauan minyak kayu Iya. putih gitu enggak? Kadang kan ada yang alergi minyak kayu putih juga apa ya kalau salah. Iya betul. Nah ya, untuk cara penanganan pingsan sendiri betul itu adanya kita nunggu dulu ya, karena takutnya itu orangnya alergi atau nggak suka bau-bauan, malah dia tuh bisa amit-amitnya tambah pingsan. Iya. Itu nyangkut di kita Aduh. ya, gitu betul banget. Terus selain dari itu kayu putih sendiri, mungkin ada hot in cream, Fresh Karena- care. fresh care, karena sering banget nggak sih yang mungkin karena mereka lari-larian dari lapangan depan ke lapangan belakang, terus akhirnya kakinya kram Capek. itu Iya, ya sering banget. Terus lanjut ngomong-ngomong tentang bolak-balik nih dari lapangan depan ke lapangan belakang, Iya. pasti kita punya tantangan dan hambatan tersendiri nggak jelas, sih? itu pasti. Terus menurut kalian nih, tantangan dan hambatan yang biasanya entah itu di pagi, siang, sore, malam kalian hadepin pas lagi jaga itu apa aja sih? Dari Novel dulu. Udah dari boleh. Noval yuk, boleh. Tantangan dan hambatannya gimana? Mungkin pas upacara ya. Ya, upacara boleh. Gimana? Kalau ada siswa yang pingsan biasanya kan banyak ngerubungin gitu. Iya, banyak Ya, penasaran berkerumun kan? gitu ya. Iya. Penasaran, apa sih gitu? Iya. Terus jadinya kan kayak susah Susah. siswanya. Jadinya Jadi hambatan. itu tantangan dan hambatan. Terus solusinya kalau lagi situasi kayak gitu tuh gimana? Ya dikasih jalan lah Jalan, kayak Kuat. permisi, Iya, jangan permisi, begini gitu. Nah, terus Iya. ya harus tetap tenang sih, nggak boleh panik kayak gitu. Jangan. Terus dari Aurel sendiri nih, mungkin yang sering jaga malam gitu ya, itu kan lebih ekstrim dan lebih menantang lagi. Iya. Bikin berat. Biasanya ini sih, biasanya kan lagi upacara tuh ya, misalnya lagi ada acara nginep, terus acaranya tuh di lapangan belakang. Sedangkan lapangan belakangnya itu ada tangga. Ah, Nah, iya, di betul. tangganya itu kadang ada bolongan Lubang, buat ya. kayak selokan gitu Iya, kan. betul. Nah, itu nggak ditutup tuh. Nah, kadang biasanya kita mau nganter ke ruang transit, itu kadang kayak kita tuh lebih berisik, lebih berisik di bukan kayak itu pasien awas gitu, bukan, tapi awas tangga gitu. Iya, betul. Karena pencahayaannya juga Iya, kurang iya, ya. iya. Dan kita juga menggunakan senter dari HP Iya. kita kan. Iya. Terus ngomong-ngomong, kadang banyak juga yang tanya, kenapa nggak pakai senter yang dipegang? Itu menurut kalian pendapatnya gimana? Tahu nggak sih senter yang dipegang itu yang punya Iya. senter HP itu? Nah iya. Oh, mungkin karena apa ya? Karena Lebih itu memakan
bukan tempat, memakan tangan. bukan makan tangan ya, mungkin lebih kayak Jarang dipegang. jangan dipegang. Iya. Karena kalau handphone bukannya kita lagi jaga terus main handphone terus tuh enggak ya guys, itu tuh sebagai alat komunikasi. Kayak misal tadi yang ada kesurupan, itu kita nggak usah bener-bener nggak usah Lari. lari-lari buat Iya, manggil, itu bolak-balik. kita bisa pakai handphone gitu, handphone. biar lebih ringkes gitu Iya, ya. Betul Oke. sekali. Terus siswa gimana kalau misal nih, kalau kamu lagi jaga, biasanya tuh ada yang penyakitnya mungkin sudah kita nggak bisa hadepin, misalnya Iya. ada dari asma atau asam lambung, tipes, Oh, itu iya. kita bisa nangani cuma dengan kayak mungkin dikasih itu minuman ajaibnya kita loh, Oh iya. teh ya, kita ngasih teh gitu, terus kita kayak ngasih mungkin sedikit kayak dikasih penghangat gitu, Iya. itu susah. Terus menurut kalian, misal metodenya tuh gimana? Kalau misalnya kita, Mbak mau dibawa ke RS nggak ya, mau dibawa ke rumah sakit nggak ya, itu menurut caranya tuh gimana? Mungkin lebih ke koordinasi aja Iya, sih, sama. kayak ke bagian kesiswaan, terus baru habis itu ke orang Orang tua, tuanya kayak juga kita harus ngelapor dikabarin. gitu. Iya. Kalau anaknya begini, apakah diperbolehkan untuk bawa ke rumah sakit atau mau dibawa pulang saja, Iya. kayak gitu. Kalau misal dari pihak sekolah sendiri itu tidak menyetujui, kayak nggak usah dibawa ke rumah sakit enggak mas gitu, itu gimana coba? Ya paling tanya aja sih ke anaknya Tanya. kayak masih kuat nggak untuk ngelanjut, kalau misalkan nggak kuat mau di UKS aja atau pulang. Pulang. Kalau misalkan anaknya pengen pulang ya sudah, nanti koordinasi ke orang tuanya. Kalau nggak kita bisa minta tolong tuh nih ke orang tuanya, kayak bilang secara baik-baik, mohon maaf pak ibu, Iya. dari pihak sekolah nggak bisa gitu. Iya. Iya baik. Terus kalau kayak gitu, misal ini kita bawa ke rumah sakit, apakah ada pendamping dari PMR sendiri? Ada nggak? Kayak misal harusnya ada nggak sih, Harusnya jadi ada nggak sih? pembinaannya sendiri, mungkin wali kelas, orang tua, sama dari PMR-nya sendiri Iya. ya. Oke. Terus ngomong-ngomong tentang itu ya, dibawa ke rumah sakit, langkah-langkah komunikasi dan koordinasinya dari ke pihak kesiswaan, mungkin pembina PMR juga harus tahu ya, Iya. pembina PMR dan wali murid pastinya itu gimana, dan antara penolong satu sama lain juga butuh komunikasi. Itu cara langkah-langkah yang benar itu gimana? Yes, kayak tadi sih, koordinasi dulu ke kesiswaan, tanya bagaimana untuk kelanjutannya, terus kemudian baru lapor ke itu apa namanya, ke orang tuanya, terus baru kalau misalkan memang setuju dua-duanya ya sudah langsung. Terus biasanya dari PMR tuh diminta satu anak buat mewakilin. Bisa diinformasikan Kalau ya. bisa menginformasikan, oke. Gitu. Terus tentang P3K. P3K itu ada banyak ya. Untuk penanganan sendiri yang biasanya tuh pingsan, asma gitu-gitu. Tuh menurut kalian cara penanganannya? Pingsan sih ya, yang mungkin banyak Sering banget ya, iya. gitu. Sering sakit kepala nggak sih? Sakit kepala Ya, gitu. ya, betul. Terus gimana ya? Ya Kalau dari Nova. sakit kepala sendiri. gitu, Mm-mm. ya kita kayak ke tempat aman dulu kan, kayak harus di tendanya mungkin kalau di depan belakang, tenda suruh istirahat dulu, jangan kena terik matahari. Oh, jangan kena terik matahari. Itu ya bisa juga sih ya, kalau di lapangan belakang, di lapangan depan. Challenging banget sebenarnya kalau kita jaga kayak gitu. Iya. Oke. Oh mungkin apa ya selanjutnya? Oke, karena ini kan novel baru ya, Iya. baru banget nih. Masih awam. Masih awam, terus kayak baru mungkin pengalamannya bisa dibilang bisa dihitung lah di jari gitu. Nah, kesan pesannya nih selama ikut PMR dan ikut jaga itu gimana? Sebenarnya seru sih dari Seru banget ya. ya challenging. Challenging. Serunya gimana tuh serunya?
Gimana ya, kan bisa di belakang kayak gitu. Ya, misalnya kayak wawancara nggak ikut gitu ya. Wah. Terus ada lagi nggak challengingnya tuh Suka apa? duka gitu. Iya, soal dukanya. Iya sih, kalau nanganin orang yang pingsan kayak gitu kan laki-laki harus ngandelin yang tangguh Ah, tuh. iya, Jadinya pasti harus ikut kan, harus Betul. ikut ngangkat kayak gitu. Itu takutnya kenapa-napa sih kalau pas lagi ngangkat. Mungkin challengingnya lagi, terlebih karena di sini siswanya banyaknya yang Iya, cewek, iya, gitu ya. betul. Itu lebih challenging lagi kayak masa penolong cewek, penolong cowok nolong cewek kan Iya, nggak iya, mungkin. gitu, Iya. betul. Kayak mungkin dari Yola yang Dari aku. udah tahun nih ya. Enggak boleh kayak gitu. Oke, untuk challengingnya sendiri ya. Challengingnya yang pertama itu ada dari sama seperti tadi. Mungkin banyaknya kerumunan yang kadang bikin kayak kenapa sih kalian tuh nggak minggir sedangkan kalian tuh udah tahu dia tuh lagi genting. Please deh minggir sebentar kan cuma sebentar Iya. gitu ya. Terus untuk apa lagi ya penanganan mungkin kita terlalu gerasa gerusu terlalu cepat iya, banget kayak iya. cepetan Buru-buru jadi gitu kayak ya. kurang terlalu buru-buru terus terlalu kurang tenang penanganannya tuh kayak jadinya karena kena omongan cepetan dong PMR gitu Iya, kan jadi iya. kayak gitu atau bentar ya kita mau nenangin mereka juga mereka nggak tenang jadi tapi di situasi kayak gitu tuh kita nggak boleh sama-sama panik karena kalau kita sama-sama panik itu kita nggak bisa nangani dengan baik dan benar Betul gitu banget ya. Terus untuk suka dukanya itu ada dari mungkin kita nginep bareng-bareng itu bisa deep talk bareng-bareng Oh, iya. di UKS seru banget tuh bisa Belum pernah. Netflix besok deh next ya Terakhir itu nggak sih kita barbekyuan ya? iya bisa barbekyuan bareng gitu di tengah lapangan Iya, gitu asik banget. asik banget ya terus Oh iya Lagi. tadi kan itu apa banyak yang berkerumun nih kayak tadi pas upacara. oh iya betul Kalau ada yang pingsan banyak berkerumun. Terus tips kakak-kakak Hai. biar kalian tetap tenang itu bagaimana? Ya, nanganginnya itu tetap Gini. maaf gitu. awalnya tuh harus ngomong ya ke ini sih jangan berkerumun dulu ya soalnya ini mau ditanganin karena kalau orang pingsan kita boleh jelasin sedikit dengan singkat dan padat harus jelasin kalau orang pingsan tuh nggak boleh berkerumun soalnya nanti tambah panik situasinya gitu Betul. boleh kita juga jangan ikut panik kayak santai ya sabar nanti ditanganin tapi nggak bakal lama gitu jangan Iya. boleh Dan kita juga tetap tenang tapi Pasti. satset Satset, tapi betul. tenang. Itu aja sih. gitu Tenang ya. Iya. Jadi menguji kesabaran aja Menguji sih. Iya, kesabaran. benar. Terus dalam kayak gini dalam situasi darurat mungkin ya pingsan itu darurat banget nggak sih kayak Darurat sih. Termasuknya darurat. kena terik matahari Betul. gitu-gitu kan nah itu jiwa-jiwa kepemimpinannya tiba-tiba walaupun kita kayak ayo dong cepetan gitu kan Iya. itu jiwa kepemimpinannya secara tiba-tiba muncul nih Muncul ya, naik. muncul ya itu kayak cepetan dong terus menurut kalian jiwa kepemimpinannya tiba-tiba muncul itu kayak gimana contohnya nih misal apa ya apa Apa kayak mengkoordinir semuanya misal ini ketuanya nih kan kadang sering tuh dalam minat tuh ketuanya ikut Iya. terus tiba-tiba ketuanya nggak bisa Iya. terus minta digantiin itu mungkin kalian cara mengkoordinasi kepada teman-teman semua nih kayak gitu gimana kalian? Mungkin lebih kayak dibagi aja sih kayak dibagi ada yang jaga sini ada yang jaga sini terus iya. tetap diingetin buat tetap tenang sabar. Kalau misalkan ada yang susah untuk dibilangin ya dibilangin secara perlahan Iya. jangan kitanya yang kayak minggir jangan Jangan nggak dong. boleh. Jadi kayak misi minggir dulu, misi ini jangan berkerumun ya mau ditanganin terus itu Tenang lah ya. iya tenang set dah. Nanti yang misalkan udah sama dengan satu pasien itu udah sama satu pasien itu nggak usah ngurus yang lain Harus fokus ya sama itu ya. fokus nanti kan kalau misalnya bisa harus pakai tandu itu kan nah tandunya udah sekali ditaruh langsung dipindahin pasiennya karena apa untuk menanggulangi kalau misalkan ada yang pingsan Pingsan lagi Oh iya. karena kan keterbatasan juga kan orang-orangnya Sering juga nggak sih kayak gitu ya kita belum nyelesain satu pasien nih masih di atas tandu tiba-tiba
ada lagi yang pingsan itu sering terjadi gak sih? Iya, Ah iya, sering sering banget. banget itu sih. Hmm. Tuh, mungkin Naufal ada yang itu. Sharing lagi mungkin. Oh ya, ngomong-ngomong, Novel ini baru ikut PMR atau udah dari SMP ikut PMR nih? Baru nih, aku baru Oh, ikut. baru Iya, banget. Terus kamu ambil bidang apa? ambil bidang GP. GP. Kepak. Kenapa kamu Game. ambil bidang GP itu sendiri? Pengen mendalami aja sih di Pengen bidang itu. mendalami, keren Jadi banget. lebih tahu. Kira-kira tuh GP menurut kamu GP itu mencakup tentang apa aja sih? Jadi itu tentang kayak hampir semuanya nggak sih kan Semuanya di situ. jadi senjang ya. Jadi satu ya. PP, kan bisa KPRS termasuk gitu di ya, situ. semuanya Iya. mencakup semua. Terus kira-kira Kalau Yula oh, Iya. kalau aku, Apa? oke, aku sendiri, aku dari kelas 10, aku nggak ikut PMR dari SMP, aku juga Oh. baru ikut si SMK ini, aku ikut di bidang PP dari kelas 10, pernah juga ikut Jumbara di tahun 2020. Wah, Keren. coba. Ya itu pengalaman pertama yang luar biasa, seru banget. Pengen. Ya, seru banget. Ayo tahun ini ada Jumbara, asik nih. Seru banget ya. Iya, Aku kayak nyesel gitu. nggak ikut nih. Ya, belajar lagi buat seleksinya. Ya, Boleh. asik sih ya untuk aku ambil di bidang PP itu asik, kita bisa banyak tahu cara penanganan. Mungkin dari luka sayat, kena pisau, terus luka bakar gitu, patah tulang, dan ya Banyak banyak ya. banget ya luka-luka yang kayak gitu. Wah. Oke, dari Aurel nih, kamu ikut bidang apa nih, Rel? Kebetulan aku udah ikut PMR dari SMP. Oh, Iya. Jadi emang Sepuh, Iya. dari lu sepuh. jadi emang real banget nih Ih. masuk sini terus wah fix PMR gitu. Boleh. Nggak boleh gugat gitu. Kebetulan masuknya tuh bidangnya PK. Jadi PK. perawatan keluarga. Itu Jadi gimana tuh PK itu? Iya. lebih apa ya kayak lebih ke pasien gitu loh. Jadi kayak gimana ke apa ya alatnya pasien aja Oh, sih. alatnya pasien. Iya kayak gimana cara kita memasang spray di saat nggak ada pasien maupun ada pasien ya gitu. Terus gimana nanganin kayak apa ya mungkin mandiin pasien dengan tetap bersihin di pasien. posisi di atas kasur. Iya Oh. gitu. Jadi lebih cara perawatannya aja sih. Cara perawatannya aja. Oke, menarik juga ya bidang-bidang dari kita semua. Oh, kita Beda ya? beda bidang semua Iya, nih. iya, beda bidang. Asik-asik. Tapi novel nggak sih yang lebih berat? Enggak, semua Aduh. bidang, Banget semua. sih. Terus ngomong tentang bidang dan pengalaman, kalian punya nggak sih pengalaman yang paling lucu, paling mengesankan buat kalian tuh apa? Apa ini? Novel mungkin ada. Apa ya? Saya Masih kurang. Iya, masih belum Dari- banyak. Masih belum banyak Iya. pengalaman gitu ya. Berarti masih boleh digiatin lagi Iya. ikut PMR-nya gitu ya. kurang jaga nginep kayaknya. Ah iya, kurang jadi Pengen nginep. sih. Belum pernah. Belum. Oh, belum pernah. Aduh, belum ada kegiatan nih. Ini mungkin ya. Terus Boleh, dari boleh. Aurel. Iya. Wah, Adalah karena apa ya? Oh ini. Jadi waktu itu ada acara ini dari pramuka gitu, nginep kan anak-anaknya. Terus ada anak salah satu dari anak pramukanya itu tuh kakinya tuh kesleo, terkilir gitu. Dia kalau mau buat jalan itu sulit Ah, ya. gitu. Sulit. Iya, Ah. sakit, kayak nggak kuat gitu. Akhirnya aku dia cewek, pasiennya cewek, sama cewek, jadi aku ngomong kayak, yaudah sini, saya gendong kayak gitu. Posisinya di lapangan belakang. Oh. Jadi aku gendong, terus aku turun tangga. Astaga. Terus itu sampai Gimana kemana? Terus habis itu apa ya kayak ya dibilang berat kan. Tapi Nggak mungkin Baik, berat ya. ya. ya berat Iya lah sih. kalau Adalah berat itu tuh. cewek sama cewek lagi. Iya. Terus Habis itu di area gerbang gedung E itu. Nah, di area gerbang gedung E, dah
itu gara-gara kebanyakan ketawa sih ya, karena kebanyakan ketawa jadinya nggak kuat gitu, nggak kuat. Jadi Terus lemes ya? tadinya aku tuh bilang kayak kamu tunggu ya, kamu berdiri satu kaki karena aku mau benerin. Oh, Ya nanti dia naik lagi gitu loh. Naik lagi bang. gitu. Terus dia malah duduk terus kayak jatuh gitu. loh, Kejatuh ke belakang. Iya. Terus gimana tuh kondisinya? Kondisinya masih aman-aman Aman, aja, aman ya. aman. Terus habis itu aku bawa lah ke gedung E, ke transit. Habis itu, dah sampai situ dilanganin, terus biasa punggungnya encok. Wah, punggungnya encok. Remaja jompo. Iya, Remaja jompo. Udah jompo terus ngangkat lagi tuh, Aduh. tambah jompo. Udah. Tuh, ini dari Yola Iya ada nih. kali. Ada nih pengalaman lucu. Sama pas nginep pramuka nih. Jadi itu udah selesai api unggun, udah selesai acara. Habis itu ada satu, emang dia udah sakit gitu ya. Terus dia mau dipindahin dari tenda darurat, mau dipindahin ke transit. Habis itu dia tiba-tiba kerasukan. Waduh. Nah, aku refleks nih, lari mau manggil yang bisa gitu ya, yang Iya, bisa ngeluarin iya. si ini. Aku mau manggil, pas aku udah manggil, dari situ apa coba? Apa? Dia udah keluar. Lah, si arwah ini udah keluar dari situ. Udah gak kerasukan lagi. Kayak, ya Allah, sebelum kenapa udah keluar sih? Aku udah manggil lari-lari gitu kan. Effort. Habis itu, tapi dia masuk lagi. Oh, Oh. Habis itu keluar lagi kayak jadi buat mainan loh, dia kerasukan nggak kerasukan gitu. Ngeprank dia. Mungkin mau prank nih, mau ngerjain jadi PMR sendiri gitu ya. Iya, iya, Kayak iya. coba bisa nggak nanganin Oh, gitu. iya. Ah, ya, bisa Oke. juga. Iya, betul. Oke, wah, penuh effort banget ya. Penuh sih. effort. Nah. Sebenarnya banyak sih cerita lucu. Pernah juga nih, aku lagi mau ambil tandu. Aku sendiri yang kesleo, gara-gara lari-lari, akhirnya aku kesleo. Wah, Mau nolongin malah kena sendiri. wah. Untung masih bisa buat jalan nih, masih bisa buat ambil tandu. Masih bisa gitu ya. bertahan lah ya. Oke. Betul. Ini kan cerita lucu ya. Mm-mm. Itu kan nangain kita di sekolah nih. Di sekolah. Mungkin ada penerapan kita nih sebagai PMR di kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin di keluarga atau mungkin kayak di luar sekolah gitu. Ada nggak kalian nih pengalamannya? Bapak ada nggak? Ada, harusnya ada sih. apa ya? Kalau di rumah gitu. Di rumah boleh. Bisa. Pasti ya harus nyiapin itu kayak P3K apa gitu kan. Buat Iya. kalau tiba-tiba ada keadaan darurat atau Betul. gimana gitu. Terus pas di jalanan Jalan, iya Wah, bener, boleh, bisa. kita kan harus hati-hati banget gitu. Iya betul. Takutnya Karena ada apa-apa. kadang kalau kita udah hati-hati, orang lain nggak hati-hati, Nah, betul. sama aja kan. Sama aja sih. Ini kan kita bisa kena juga. Nah betul. Jadi Iya. siapa dulu nih? Boleh. Dari aku dulu. Iya, boleh. Oke, Yola. pengalaman di lingkungan sekitar nih, di luar sekolah ya. Iya. Mungkin di rumah. Misal kita lagi motong mungkin lagi mau masak ya, nggak sengaja. sayur. Wah, kena Ada. luka sayat. Lah itu bisa nanganin sendiri. Bukan, ya nanganin sendiri dengan cara mungkin dibersihin dulu, dialirin pakai air gitu ya. Terus mungkin lebih banyak luka sayat sama luka tusuk mungkin karena kena paku atau kena jarum pentul. Oh, Nah, iya, itu iya. bisa ya. Itu bisa nanganin sendiri. Mungkin karena disiramin air dulu, air mengalir, terus dikasih betadine gitu-gitu ya. Mungkin gitu ya. penanganan untuk PK juga bisa. Oh. Kalau misal nih ada dari salah satu keluarga kalian, misal kakak, adik, ibu, ayah gitu sakit, itu kita bisa nanganin mungkin Iya, dengan betul. ngasih pertolongan, misal kasih kompres Iya, dulu, iya. dikasih air hangat gitu-gitu. Itu udah termasuk sama PK gitu ya. Iya, Terus dari betul. Aurel nih pasti ada. Wah, PK nih. sebenarnya banyak ya pengalaman di luar sekolah gitu. Mungkin salah satunya ini bantuin bapak atau ayah. Jadi pernah luka gitu di bagian jari. Nah itu kayak kena apa gitu ya? Pokoknya kayak kulitnya agak sedikit ngelupas. Terus ya udah dibantuin, terus dikasih kasih air dulu buat dibersihin. Baru bisa kasih alkohol. Terus
kasih betadine, terus semuanya campur dah. Semuanya aja nih masukin Iya, gitu ya. itu baru dikasih plester. Dikasih plester. Iya. Terus banyak ya. Mungkin untuk luka kayak gitu nih. Mungkin luka yang paling dasar itu mungkin luka sayat ya. Iya. Itu sering gitu Sering. kan. Ya, untuk kira-kira nih kalian punya gambaran nggak untuk perkembangan PMR di masa depan tuh gimana? Apalagi dari PMR-nya kita sendiri gitu. Ada nggak nih? Masih ada lah ya. Perkembangan PMR di masa depan. Gitu kan. Dan juga nih ngomong-ngomong tentang perkembangan PMR di masa depan, dari PMR Selsi sendiri kita udah bikin website. Oh iya. Kita tuh udah punya website, itu kita bikin sendiri, bener-bener kita bikin sendiri. Kita punya website, Instagram, YouTube. Itu dengan websitenya ada di IG PMR. Untuk IG PMR sendiri ada di PMR Wira Smekon, tulisannya PMR Wira SMECONE. wow. Terus habis itu untuk YouTube-nya sendiri kalian bisa di situ tuh lengkap. Kalian tuh bisa follow nih Instagramnya PMR Wira Smekon. Di situ udah banyak informasi. Kalian bisa tanya-tanya apalagi seputar sekarang nih lagi PPDB. Mungkin Wah. adik-adik tuh mau kayak masuk, aduh aku tertarik nih sama PMR Wira Smekon. Kalian bisa tanya-tanya. Nggak apa-apa kalian tanya di DM, itu pasti bakalan kita jawab gitu ya. Banget, kita. Terus kayak udah targeting gitu kayak, Nah, aku kalau fix untuk sini masuk PMR. Wih. iya betul Bisa banget. tuh. Terus di situ juga ada website, YouTube, dan untuk podcast yang part pertama juga kita upload di YouTube-nya YouTube. PMR, dan kalian tuh jangan lupa buat Like, subscribe, gitu ya. jangan lupa share teman-teman kalian ya. Betul. Karena pasti ada Oke. ilmu-ilmu baru yang bikin kalian jadi tambah Dan wawasan. pastinya untuk podcast Selsi ini bakalan rutin di setiap bulannya. Pasti bakalan ada dengan tema-tema baru yang lebih menarik lagi nggak sih? Betul banget. Lebih gong, lebih wow lagi. lebih absurd. Aduh. Nanti pokoknya jangan bisa berkata-kata. Aduh, ya Susah. website PMR tuh menarik banget ya, karena itu dibuat nggak sampai 1 bulan, teman-teman kalian tahu nggak? Itu nggak sampai 1 bulan loh. Wah, berarti gimana ya? Wah, itu benar-benar mungkin dalam hitungan 1 minggu. Entah kurang dari 1 minggu. Gila. Tuh. Wah, keren banget tuh sih. Kita emang anak berpotensi. Boleh nih, Aduh, boleh. aduh. Oke. Ternyata lama juga ya kita ngobrol. Sih. Nggak terasa ya. Udah banyak nih kita sharing tentang PMR, tentang pengalaman kita Iya, gitu, suka duka gitu ya. Mungkin dari Udah. kalian udahin nggak sih? Udah nih. Udah Ya. kali ya. Wah, waktunya udah habis. Iya, udah habis, Ya, Bang. Sayang. padahal masih banyak. Ya, nggak kerasa ya. Nggak kita kerasa ya gitu ya. Sharing-sharingnya ternyata Iya. udah mencakup 30 menit kayaknya nih. 3 lebih nggak sih? Lebih. Wah, kita lebih 1 abad nggak sih? Iya. Nggak, berlebihan. Oke. Wah, mungkin bisa ditunggu aja untuk podcast berikutnya. Jangan Ya. lupa ditunggu terus ya teman. Dengan tema-tema yang lebih menarik dan lebih gong lagi. Iya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah mau menyaksikan podcast kita. Sampai jumpa di podcast sesi berikutnya. Berikutnya. Bye-bye.